Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Biren ingin melaksanakan proses coaching. Saya Hermansyah SPD dari SMK Negeri 1 Jinip. Sebelah kanan saya Mariani SS Tepar GR dari SMK Negeri 1 Jinip. Dan saya Yusmita SPD dari SMA Negeri 1 Samarana. Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Ani. Apa ya Bu Ani, hari ini mau melakukan proses coaching dengan Pak Herman? Benar Bu? Oke, sebelum proses coaching ini Bu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu nih. Boleh ya Bu? Tentu saja boleh dong. Oke Bu Ani, dalam coaching ini Bu Ani ini kan berperan sebagai coach, lalu Pak Hermannya sebagai coacher. Nah, nanti saya akan ikut mengamati apakah langkah-langkah coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu saya juga akan mengamati apakah Bu Ani itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coacher. Saya juga akan mengganti respon serta jawaban dari coacher apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ani nanti. Intinya sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu Ania yang dikembangkan dalam proses coaching hari ini. Iya Bu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu ya, tentu yang pertama tentang kehadiran penuh. Nah, kemudian juga yang kedua aktif mendengar ya, mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh, berarti Bu Ani ingin mengembangkan 3 kompetensi yang yang ada pada Bu Ani ya, dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau di antara ketiganya nih, kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu Ani kembangkan itu yang mana ya? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengar aktif ya Bu. Nah, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching itu Bu. Baik Bu, berarti yang lebih spesifiknya yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu, nanti saya akan kembangkan. Oke, kira-kira nih Bu Ani, indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa ya Bu Ani? Untuk indikator ketercapaiannya itu saya akan melihat apakah coaching sudah bisa mencari solusi sendiri tentang permasalahan yang dihadapinya, dan juga rencana aksi atau rencana yang ke depan itu bagaimana nanti, apa yang akan dilakukan begitu. Baik Bu Ani, jadi indikator pencapaian adalah saat coach sudah bisa menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi, dan juga coachnya sudah memiliki rencana aksi sebagai solusinya, begitu ya Bu Ani. Terima kasih untuk jawabannya Bu Ani. Silakan Bu Ani melakukan proses coaching. Saya akan mengamati. Nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Ani. Iya Bu, boleh. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Pak Herman. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Ini loh Bu Ani, ada yang mau saya ceritakan nih Bu. Nggak mengganggu kan? Tentu tidak lah Pak. Kebetulan saya baru selesai mengajar nih, jadi aman lah. Sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah Bu Ani, terkait dengan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas. Ya,
Saya ini mengajar kelas 10 dan masih ada sebagian siswa yang belum bisa membaca dengan benar. Jadi hal inilah yang menjadikan siswa saya ini takut dengan pelajaran bahasa Indonesia, sehingga karena ada rasa takut itu, nilai-nilai yang didapat anak di kelas itu kurang memuaskan. Gitu Bu Ani masalahnya. Oh gitu ya Pak. Jadi menurut Bapak, mengapa nih anak-anak kok takut pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya, sehingga nilainya berkurang dan tidak maksimal, jadi di bawah KKM ya? Ya Bu Ani, gimana ya Bu Ani? Kan itu siswa-siswa saya merasa tidak nyaman aja karena ada nilai yang didapat oleh siswa di bawah KKM. Siswa-siswa saya itu Bu Ani takut begitu ketika mulai pelajaran bahasa Indonesia itu Bu Ani. Oh begitu. Jadi menurut Bapak, mengapa nih anak-anak kok takut? Mana masuk? Nih ya. Oh begitu ceritanya. Maaf nih Bapak, kalau saya boleh tahu, kenapa anak-anak bisa jadi takut dengan mata pelajaran bahasa Indonesia? Memang ada yang salah dengan cara Bapak mengajar gitu? Tidak tahu juga Bu Ani. Mungkin cara mengajar saya klasikal begitu ya Bu Ani. Nah, ketika saya memberi penjelasan kepada siswa-siswa saya, kan berarti murid-murid saya itu harus diam, harus enteng di kelas begitu. Kemudian saya baru bisa menjelaskan begitu. Nah, terus buku juga yang saya gunakan masih pakai buku paket begitu Bu Ani. Oh baik Bapak, jadi gini Bapak, dari yang Bapak ceritakan ke saya ini ya, apa yang ingin Bapak harapkan supaya permasalahan Bapak tidak jadi beban atau jadi beban lah buat Bapak gitu. Saya sih harapannya Bu Ani bisa memberikan solusi dari ngobrol-ngobrol kita ini Bu, supaya murid-murid saya di kelas itu bisa menyukai pembelajaran bahasa Indonesia dan bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Oh berarti Bapak mau mencari solusi supaya anak-anak itu menyukai pembelajaran atau pelajaran bahasa Indonesia dan memahami materinya ya. Maaf Bapak, kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak pakai media atau metode apa aja ya Bapak? Kalau media sama metode ya cuma itu aja sih Bu Ani. Mengajarnya kan saya secara klasikal gitu. Kemudian siswa saya itu mendengarkan saya mengajar. Jadi seperti ceramah begitu Bu Ani. Nah, terus untuk medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang sering dibawa murid, yang dipinjam dari perpustakaan seperti buku pendamping. Itulah Bu Ani masalahnya. Oh begitu ya Bapak. Nah mengenai materi saat ini yang Bapak ajarkan itu apa ya? Untuk saat ini saya mengajar tentang materi menulis puisi di kelas. Jadi ada siswa sebagian masih kesulitan dalam menulis puisi tersebut. Mungkin kosakata atau diksi yang mungkin sulit dipahami. Seperti itu masalah yang terjadi di kelas. Oke, menurut Bapak nih, anak-anak yang menyukai pelajaran bahasa Indonesia dan memahami materi tentang apa tadi? Menulis puisi itu yang seperti apa sih? Bagaimana ya Bu Ani? Menurut saya itu murid menyukai pelajaran bahasa Indonesia itu murid yang antusias dan fokus saat pembelajaran
lalu yang memahami materi tentang puisi ya yang hanya bisa apa dikatakan hobi di bagian tulis puisi. Ya hanya beberapa orang seperti itu, Pak. Oke, jadi begitu ya Bapak. Nah, ini idenya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu seperti yang dijelaskan Bapak. Jadi mereka itu antusias dan fokus ya pada mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke Bapak, menurut Bapak, murid-murid Bapak kalau kita kategorikan level itu 1 sampai 10 kira-kira berada di level berapa ya Bapak? Kalau saya amati sih rata-rata berada di level 5. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran bahasa Indonesia. Memahami materi tentang puisi karena sudah bisa mereka memahami tentang materi tersebut. Oke, menurut Bapak, apakah ada kemungkinan murid-murid Bapak itu berada di level 10 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia? Mungkin bisa sih Bu Ani untuk memahami materi tentang puisi bisa berada di level 10, tapi untuk menyukai pelajaran bahasa Indonesia mungkin bisa dinaikkan dari level 5 ke level 7 dulu, karena kan itu butuh proses ya. Kalau menyukai gitu kan harus ada prosesnya, berarti di level 7 dan 10 gitu. Oh begitu. Nih, menurut Bapak, apa sih yang bisa Bapak lakukan untuk membantu siswa-siswa Bapak itu supaya bisa berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran bahasa Indonesia untuk mencapai level antara 7 sampai dengan 10 tadi? Jadi gini, saya pernah mengajar pelajaran bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya begitu, dan mereka suka dan antusias begitu belajar dengan pembelajaran tersebut. Nah, begitu ya. Nah, jika siswa itu antusias dan suka dengan dengan yang pernah Bapak ajarkan di pelajaran bahasa Indonesia dengan menggunakan video pembelajaran ya. Iya. Lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajaran bahasa Indonesia? Saya akan membuat video itu Bu dengan menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa di kelas. Ya Bu Ani, saya akan membuat video pembelajaran dan mungkin saya tambahkan dengan menyiapkan media-media pembelajaran baik berupa PPT dan berbagai media teknologi lainnya yang mendukung sebagai sarana pembelajaran di kelas. Wow, Bapak sangat menarik ya. Oh iya Bapak, kira-kira untuk ukuran keberhasilan ya, rencana aksi ini seperti apa ya Bapak? Untuk ukuran keberhasilan, murid-murid saya ini tuh jadi senang dan antusias saat pembelajaran bahasa Indonesia mulai memahami materi tentang pembelajaran puisi. Itu Bu. Oke Bapak, rencananya sudah baik sekali Bapak. Nah, menurut Bapak ya, akan ada kendala nggak untuk menerapkan rencana tersebut Bapak? Mungkin kendalanya itu perlu waktu ya, untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan saat proses pembelajaran di kelas. Gitu ya Pak. Nah, kira-kira Bapak perlu waktu berapa lama ya Bapak untuk menyiapkan media-media yang akan dibutuhkan nanti? Mungkin butuh waktu 2 sampai 3 hari. Kira-kira apakah ada seseorang nih yang mungkin bisa membantu Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran Bapak? Oh iya, Bu, saya mungkin nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat video pembelajaran supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan minta bantuan membuat media-media pembelajaran
kasih Bu Ani untuk waktunya. Baik, terima kasih, sama-sama ya. Ya. Oke. Oke Bu Ani, tadi sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Herman ya. Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu Ani? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, setelah melakukan observasi coaching tadi, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih ke Bu Ani. Apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Ani? Iya Bu, tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur delta ya, yaitu menanyakan tujuan, nah kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab ya. Kemudian kemudian saya juga menggali potensi diri ya untuk menemukan solusi dari permasalahannya dan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tuh. Baik, berdasarkan penjelasan Bu Ani, berarti tadi Bu Ani sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya amati ya Bu. Ada beberapa catatan tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coachingnya, lalu mengidentifikasi permasalahan dari masalah yang dihadapi oleh coach, yaitu